Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Sonia Briliansari, dan teman saya, Sari Dewi Susanti. Di sini kami akan menjelaskan mengenai peranan filsafat dalam pendidikan sains. Ada 2 poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu mengenai landasan filosofis pendidikan. Filsafat merupakan hasil pemikiran yang didasarkan pada rasio atau akal, dan karena rasio atau akal adalah anugerah dari Allah SWT. Capaiannya terkadang bisa benar, tetapi karena ia bukan wahyu, akal pun bisa keliru. Dengan demikian, capaian filsafat ada yang baik dan ada pula yang buruk. Filsafat dan pendidikan. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanannya hidupnya. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Pendidikan sendiri bertujuan untuk menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan organis, harmonis, dinamis, guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Menurut progresivisme, nilai berkembang terus karena adanya pengalaman-pengalaman baru antara individu dengan nilai yang telah disimpan dalam kebudayaan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang eksperimental, yaitu kurikulum yang setiap waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Beberapa aliran filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu ada filsafat pendidikan progresivisme yang didukung oleh filsafat pragmatisme. Yang kedua, filsafat pendidikan esensialisme yang didukung oleh idealisme dan realisme. Dan yang ketiga yaitu ada filsafat pendidikan perennialisme yang didukung oleh idealisme. Menurut progresivisme, nilai berkembang terus karena adanya pengalaman-pengalaman baru antara individu dengan yang telah disimpan dalam kebudayaan. Belajar berfungsi untuk mempertinggi taraf kehidupan sosial yang sangat kompleks. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang eksperimental, yaitu kurikulum yang setiap waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua itu ada kebutuhan filsafat dan pendidikan. Cara kerja dan hasil filsafat dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah hidup dan kehidupan manusia. Sedangkan pendidikan merupakan salah satu dari aspek kehidupan tersebut, karena hanya manusialah yang dapat melaksanakan dan menerima pendidikan. Pendidikan memerlukan filsafat karena masalah-masalah dalam pendidikan tidak hanya menyangkut pelaksanaan pendidikan yang hanya terbatas pada pengalaman. Dalam pendidikan akan muncul masalah-masalah yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih kompleks. Seorang guru, baik sebagai pribadi maupun sebagai pelaksana pendidikan, harus mengetahui filsafat dan juga filsafat pendidikan. Untuk hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan yaitu filsafat menelaah realitas dengan luas dan menyeluruh sesuai dengan karakteristik filsafat yang radikal, sistematis, dan menyeluruh. Konsep tentang dunia dan tujuan hidup manusia yang merupakan hasil studi filsafat akan menjadi landasan dalam menyusun tujuan pendidikan. Nah, dengan demikian bangun sistem pendidikan dan praktik pendidikan akan dilaksanakan berorientasi pada tujuan pendidikan ini. Filsafat pendidikan harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam pendidikan. Sabdullah merumuskan 4 pertanyaan mendasar pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apakah pendidikan itu? Dan yang kedua, mengapa manusia harus melaksanakan pendidikan? Yang ketiga, apakah yang seharusnya dicapai dalam proses pendidikan? Dan yang terakhir, dengan cara bagaimana cita-cita pendidikan
baik yang tersurat maupun yang tersirat dapat dicapai, jawaban atas keempat pertanyaan tersebut sangat bergantung dan ditentukan oleh pandangan hidup dan tujuan hidup manusia, baik secara individu maupun secara bersama-sama, yaitu masyarakat atau bangsa. Peranan filsafat pendidikan merupakan sumber pendorong adanya pendidikan dalam bentuk yang lebih terperinci lagi. Filsafat pendidikan menjadi jiwa dan pedoman asasi pendidikan. Pendidikan merupakan usaha untuk merealisasikan ide-ide ideal dari filsafat menjadi kenyataan, tindakan, tingkah laku, dan pembentukan kepribadian. Yang ketiga itu ada filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan yang berdasarkan Islam adalah pandangan dasar tentang pendidikan yang bersumberkan ajaran Islam dan yang orientasi pemikirannya berdasarkan ajaran tersebut. Dengan kata lain, filsafat pendidikan Islam adalah analisis atau pemikiran rasional yang dilakukan secara kritis, radikal, sistematis, dan metodologis untuk memperoleh pengetahuan mengenai hakikat pendidikan Islam. Asy-Syaibani menandaskan bahwa filsafat pendidikan Islam harus mengandung unsur-unsur dan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dalam segala prinsip, kepercayaan, dan kandungannya sesuai dengan roh atau spirit Islam. Yang kedua, berkaitan dengan realitas masyarakat dan kebudayaan serta sistem sosial, ekonomi, dan politiknya. Yang berikutnya, bersifat terbuka terhadap segala pengalaman yang baik atau hikmah. Yang keempat, pembinaannya berdasarkan pengkajian yang mendalam dengan memperhatikan aspek-aspek yang melingkupi. Yang kelima, bersifat universal dengan standar keilmuan. Selanjutnya, selektif, dipilih yang penting dan sesuai dengan roh agama Islam. Selanjutnya, bebas dari pertentangan dan persanggahan antara prinsip-prinsip dan kepercayaan yang menjadi dasarnya. Dan yang terakhir, proses percobaan yang sungguh-sungguh terhadap pemikiran pendidikan yang sehat, mendalam, dan jelas. Objek kajian filsafat pendidikan Islam menurut Abdul Munir Mulhan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu objek material dan objek formal. Objek material filsafat pendidikan Islam adalah bahan dasar yang dikaji dan dianalisis, sementara objek formalnya adalah cara pendekatan atau sudut pandang terhadap bahan dasar tersebut. Dengan demikian, objek material filsafat pendidikan Islam adalah segala hal yang berkaitan dengan usaha manusia secara sadar untuk menciptakan kondisi yang memberi peluang berkembangnya kecerdasan, pengetahuan, dan kepribadian atau akhlak peserta didik melalui pendidikan. Adapun objek formalnya adalah aspek khusus usaha manusia secara sadar, yaitu penciptaan kondisi yang memberi peluang pengembangan kecerdasan, pengetahuan, dan kepribadian, sehingga peserta didik memiliki kemampuan untuk menjalani dan menyelesaikan permasalahan hidupnya dengan menempatkan Islam sebagai hudan dan furqan, sebagaimana dinyatakan Arifin bahwa filsafat pendidikan Islam merupakan ilmu yang ekstensinya masih dalam kondisi permulaan perkembangan sebagai disiplin keilmuan pendidikan. Demikian pula sistematikanya, filsafat pendidikan Islam masih dalam proses penataan yang akan menjadi kompas bagi teorisasi pendidikan Islam. Yang keempat, pandangan filsafat naturalisme terhadap pendidikan. Dimensi utama dan pertama dari pemikiran aliran filsafat naturalisme di bidang pendidikan adalah pentingnya pendidikan itu sesuai dengan perkembangan alam. Naturalisme dalam filsafat pendidikan mengajarkan bahwa guru paling alamiah dari seorang anak adalah kedua orang tuanya. Oleh karena itu, pendidikan bagi penganut paham naturalis perlu dimulai jauh hari sebelum proses pendidikan dilaksanakan.
Paham naturalisme memandang guru tidak mengajar subjek tetapi mengajar murid. Ada 5 tujuan pendidikan paham naturalisme yang sangat terkenal yang diperkenalkan Herbert Spencer melalui esai-esainya yang terkenal berjudul Ilmu Pengetahuan Apa yang Paling Berharga. Yang pertama itu pemeliharaan diri, yang kedua mengamankan kebutuhan hidup, yang ketiga meningkatkan anak didik, yang keempat memelihara hubungan sosial dan politik, dan yang terakhir menikmati waktu luang. Implikasi di bidang pendidikan terhadap aliran filsafat naturalisme memandang bahwa sekolah merupakan hal utama yang akan mengembangkan proses belajar tiap peserta didik untuk dapat menemukan dan mengembangkan kepribadiannya dengan memerhatikan karakteristik dan perkembangan alam yang ada. Selanjutnya, subbab kedua yaitu pentingnya landasan filsafat dalam pendidikan sains. Yang pertama ada landasan sosial dan individual pendidikan. Yang kedua yaitu teori pendidikan memadu jalinan antara ilmu dan seni. Yang ketiga yaitu dasar-dasar ilmu pendidikan. Yang keempat yaitu pedagogik sebagai ilmu murni menelaah fenomena pendidikan. Yang kelima yaitu dasar-dasar filsafat ilmu pendidikan. Yang pertama yaitu landasan sosial dan individual pendidikan. Pendidikan sebagai gejala sosial dalam kehidupan mempunyai landasan yaitu individual, sosial, dan kultural. Pada skala mikro, pendidikan bagi individu dan kelompok kecil berlangsung dalam skala yang relatif terbatas, seperti antara sesama sahabat, antara seorang guru dengan satu atau sekelompok kecil siswanya, serta dalam keluarga antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, serta anak lainnya. Pendidikan dalam skala mikro diperlukan agar manusia sebagai individu berkembang semua potensinya, dalam arti perangkat pembawaannya yang baik dengan lengkap. Pada skala makro, pendidikan berlangsung dalam ruang lingkup yang besar, seperti dalam masyarakat antar desa, antar sekolah, antar kecamatan, antar kota, masyarakat antar suku, dan masyarakat antar bangsa. Dalam skala makro, masyarakat melaksanakan pendidikan bagi regenerasi sosial, yaitu pelimpahan harta budaya dan pelestarian nilai-nilai luhur dari satu generasi kepada generasi muda dalam kehidupan masyarakat, yang mana diharapkan dengan adanya pendidikan dalam arti luas dan skala makro, perubahan sosial dan kestabilan masyarakat berlangsung dengan baik dan bersama-sama. Pada skala makro ini, pendidikan sebagai gejala sosial sering terwujud dalam bentuk komunikasi, terutama komunikasi dua arah. Yang kedua yaitu teori pendidikan memadu jalinan antara ilmu dan seni. Konsep pendidikan yang memerlukan ilmu dan seni adalah proses atau upaya sadar antara manusia dengan sesama secara beradab, yaitu pihak satu secara terarah membimbing perkembangan kemampuan dan kepribadian pihak kedua secara manusiawi, yaitu orang per orang, atau bisa masyarakat yang lebih dewasa dan berbudaya membantu pihak-pihak yang kurang mampu dan kurang dewasa agar bersama-sama mencapai taraf kemampuan dan kedewasaan yang lebih baik. Konsep pendidikan demikian yang tidak mampu memberi isi pada tujuan dan semangat pada bab 13 UUD 1945 yang merujuk pada bidang pendidikan sebagai amanah untuk mewujudkan keterkaitan erat antara sistem pengajaran nasional dengan kebudayaan kebangsaan. Oleh karena itu, dalam lingkup pendidikan menurut skala mikro dan yang makro harus peduli pada aspek etis atau moral dan etis dari pengalamannya berinteraksi dengan peserta didik. Hal ini sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara tahun 1950. Yang ketiga yaitu dasar-dasar ilmu pendidikan, bahwa praktik pendidikan sebagai ilmu yang sekedar rangkaian fakta empiris dan eksperimental tidak lengkap dan tidak memadai. Adapun pendidikan nilai-nilai akan menuntut siswa menyerap dan meresapi penghayatan 100% melampaui tujuan-tujuan sosialisasi, internalisasi atau mikro, dan hendaknya juga enkulturasi atau makro. Itulah perbedaan esensial antara pendidikan yang menjalin aspek kognitif dan aspek afektif, dan kegiatan mengajar yang hanya menjalin aspek kognitif dan psikomotor. Dalam praktik evaluasinya, kegiatan pengajaran sering terbatas targetnya pada aspek kognitif. Itu sebabnya diperlukan perbedaan ruang lingkup dalam teori antara pengajaran dengan mengajar dan mendidik. Yang keempat yaitu pedagogik sebagai ilmu murni menelaah fenomena pendidikan. Tindakan manusia dalam fenomena pendidikan yaitu melampaui kawasan ilmiah dan memerlukan analisis yang mandiri atas data pedagogik atau pendidikan anak
dan data andragogi atau pendidikan orang dewasa. Ilmu pendidikan, khususnya pedagogik, dalam teoritis adalah ilmu yang menyusun teori dan konsep yang praktis serta positif, sebab setiap pendidik tidak boleh ragu-ragu atau menyerah pada keraguan-raguan prinsipil. Hal ini serupa dengan ilmu praktis lainnya yang mikro dan makro, seperti kedokteran, ekonomi, politik, dan hukum. Selanjutnya yaitu adapun telaah lingkup yang makro dan mikro dari pendidikan merupakan bidang telaah utama yang membedakan antara objek formal dari pedagogik dengan ilmu lainnya, karena pedagogik tidak langsung membicarakan perbedaan antara pendidikan informal dengan pendidikan formal. Hal itu menjadi tugas dari andragogi dan cabang-cabang lain yang relevan dari ilmu pendidikan. Kemudian dalam pedagogik terdapat pembicaraan mengenai faktor pendidikan meliputi A. Tujuan hidup, B. Landasan filsafat dan yuridis pendidikan, C. Pengelolaan pendidikan, D. Teori dan pengembangan kurikulum, E. Pengajaran dalam arti pembelajaran atau instruction. Yang kelima yaitu dasar-dasar filsafat pendidikan. Dasar-dasar filsafat pendidikan ada 4, yaitu yang pertama dasar ontologis ilmu pendidikan, yang kedua yaitu dasar epistemologis ilmu pendidikan, yang ketiga yaitu dasar aksiologis ilmu pendidikan, yang terakhir yaitu dasar antropologis ilmu pendidikan. Nah, yang pertama yaitu dasar ontologis ilmu pendidikan. Aspek realitas yang dijangkau teori dan ilmu pendidikan melalui pengalaman panca indera adalah dunia pengalaman manusia secara empiris. Objek material ilmu pendidikan adalah manusia seutuhnya. Manusia yang lengkap aspek-aspek kepribadiannya yaitu manusia yang berakhlak mulia dalam situasi pendidikan atau yang diharapkan melampaui manusia sebagai makhluk sosial. Akar pendidikan dalam praktik terbebas dari keraguan-raguan, objek formal ilmu pendidikan dibatasi pada manusia seutuhnya di dalam fenomena atau situasi pendidikan. Yang kedua yaitu dasar epistemologis ilmu pendidikan. Dasar epistemologis diperlukan oleh pendidikan atau pakar ilmu untuk mengembangkan ilmunya secara produktif dan bertanggung jawab. Inti dasar epistemologis ini adalah agar dapat ditentukan bahwa dalam menjelaskan objek formalnya, telaah ilmu pendidikan tidak hanya mengembangkan ilmu terapan, tetapi menuju telaah teori dan ilmu pendidikan sebagai ilmu yang otonom yang mempunyai objek formal sendiri atau problematika sendiri, sekalipun tidak dapat menggunakan pendekatan kuantitatif maupun eksperimental. Yang ketiga yaitu dasar aksiologis ilmu pendidikan. Pemanfaatan teori pendidikan tidak hanya sebagai ilmu yang otonom, tetapi juga diperlukan untuk memberikan dasar yang sebaik-baiknya bagi pendidikan sebagai proses pembudayaan manusia secara beradab. Oleh karena itu, nilai ilmu pendidikan tidak hanya bersifat intrinsik sebagai ilmu seni untuk seni, tetapi juga nilai ekstrinsik dan ilmu untuk menelaah dasar-dasar kemungkinan bertindak dalam praktik melalui kontrol terhadap pengaruh yang negatif dan meningkatkan pengaruh yang positif dalam pendidikan. Yang terakhir yaitu dasar antropologis ilmu pendidikan. Pendidik yang intinya mendidik dan mengajar adalah pertemuan antara pendidik sebagai subjek dan peserta didik sebagai subjek pula, di mana terjadi pemberian bantuan kepada pihak yang ingin mencapai kemandirian dalam batas-batas yang diberikan oleh dunia sekitarnya. Ada 4 dasar antropologis yang berlaku universal, yaitu sosialitas, individualitas, moralitas, dan religiusitas. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.